Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih pas dengerin berita soal ekonomi, kita mikir, sebenarnya ada nggak ya resep asli Indonesia buat ngebangun kesejahteraan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan filosofi ekonomi kita sendiri dan gimana ini bakal nentuin arah masa depan bangsa kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebagai pembuka, coba deh perhatiin kritik tajam dari Presiden Prabowo Subianto di bulan Juli 2025 lalu. Beliau mengkritik keras gagasan trickle-down effect. Itu loh, teori yang bilang kalau kekayaan dari atas itu bakal pelan-pelan menetes ke bawah. Menurut beliau, kalau kita cuma duduk diam nungguin proses menetes ini, wah, kelamaan, bisa-bisa butuh 200 tahun dan kita semua udah keburu nggak ada. Oke, jadi buat ngebedah topik ini kita punya peta jalannya. Kita bakal mulai dari kritik terhadap neoliberalisme, lanjut ke konsep sistem ekonomi Pancasila, terus ngelihat peran koperasi sebagai pilar utamanya, prinsip-prinsip di dalamnya, sampai akhirnya visi Indonesia Emas 2045. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Kritik terhadap neoliberalisme dan perdebatan yang lagi anget-angetnya nih. Jadi begini, dari sumber yang kita bahas, Presiden Prabowo mengambil sikap terang-terangan kalau mazhab neoliberalisme itu rawan banget minggirin masyarakat kecil. Sistem ini seolah melegitimasi segelintir orang buat numpuk kekayaan. Nah, yang paling disorot adalah sistem konglomerasi murni kayak gini tuh sebenarnya nabrak banget sama konstitusi kita, terutama pasal 33 UUD 1945. Di pasal itu kan jelas diamanatkan kalau ekonomi nasional itu harusnya dibangun sebagai satu keluarga besar, bukan arena adu kuat bebas tanpa aturan. Lalu apa dong alternatifnya? Ini bawa kita ke bagian kedua. Sistem ekonomi Pancasila secara teorinya. Perlu ditekankan nih, sistem ekonomi Pancasila itu bukan sekedar jargon politik buat narik simpati ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang benar-benar mengakar di literatur akademik. Udah diteliti secara mendalam, dari dasar filosofisnya sampai ke etika penerapannya di masyarakat. Ibaratnya ini resep asli yang emang digali dari dapur budaya kita sendiri. Nah, fondasi utamanya ada di satu prinsip pokok ini, asas kekeluargaan. Coba bayangin, kita itu nggak dilihat sekedar sebagai individu-individu egois yang cuma mikirin untung sendiri, tapi sebagai anggota dari satu keluarga besar yang namanya Indonesia. Di sistem ini, kesejahteraan bareng-bareng dan keadilan sosial itu posisinya ditaruh jauh lebih tinggi dibanding kebebasan individu nyari cuan tanpa batas. Intinya, mastiin anak cucu kita nanti juga dapat keadilan, bukan cuma sisa-sisa. Kelihatan banget kan bedanya, kontras abis. Kalau ekonomi neoliberal kan bertumpu banget sama individualisme, ngejar profit setinggi-tingginya, dan berharap sisa kekayaannya bakal netes ke bawah. Sementara itu, sistem ekonomi Pancasila nyari yang namanya keseimbangan. Sistem ini nggak anti bisnis kok, tapi dia nyuntikin kewajiban moral. Jadi roda bisnis tetap jalan, tapi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama juga terwujud. Terus gimana bentuk nyatanya di lapangan? Kita masuk ke bagian ketiga, koperasi sebagai sokoguru atau pilar utama ekonomi. Kalau kita buka lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, di situ secara hukum koperasi udah ditetapkan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Artinya apa? Koperasi itu emang sengaja didesain buat jadi tulang punggung ekonomi rakyat. Disinilah asas kekeluargaan yang kita bahas tadi dipraktikkan secara nyata, bukan cuma indah di atas kertas. Tapi jujur aja nih, kadang kita masih suka mandang sebelah mata sama koperasi kan? Padahal faktanya luar biasa loh. Anda tahu nggak, di Amerika Serikat ternyata 80% listrik di wilayah perdesaannya itu disediain sama koperasi. Belum lagi, 3/4 suplai produk susu dunia itu ternyata datangnya dari koperasi peternak di Australia dan Selandia Baru. Gila kan? Jadi kalau dikelola dengan bener-bener serius, koperasi ini potensinya jadi raksasa ekonomi. Makanya, mari kita kupas lebih dalam di bagian keempat, prinsip koperasi dalam praktiknya. Kalau di perusahaan biasa alias korporasi standar, tujuan utamanya ya satu, maksimalkan untung buat para pemegang saham, titik. Tapi kalau koperasi, mereka punya yang namanya identitas ganda. Anggotanya ya pemilik, tapi sekaligus pelanggan juga. Bahkan di dunia akuntansi resmi, ini diakui loh, koperasi ini dinilai bukan murni dari seberapa besar profitnya, melainkan dari seberapa besar mereka ngasih manfaat ekonomi buat menyejahterakan anggotanya sendiri. Dan jenisnya tuh macam-macam banget menyesuaikan kebutuhan pasar. Ada koperasi konsumsi buat nyediain barang kebutuhan pokok, koperasi produksi yang ngolah bahan mentah, terus ada koperasi pemasaran yang bantuin jualin produk anggota, sampai koperasi kredit alias simpan pinjam buat nyuntik modal. Semuanya, dari A sampai Z didesain untuk satu tujuan, melayani kebutuhan si anggota tadi. Nah, sekarang kita zoom out lagi, kita masuk ke bagian kelima,
Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah kita kan punya target super ambisius lewat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Targetnya jelas bahwa Indonesia duduk sejajar sama negara-negara maju. Tapi syarat utamanya, kita kudu harus keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Itu loh momen di mana pendapatan negara stagnan di level menengah dan susah banget buat naik kelas. Makanya pendekatan ekonomi kita nggak bisa biasa-biasa aja, harus benar-benar transformatif. Terus pertanyaannya, butuh pertumbuhan ekonomi berapa sih buat lolos? Saat ini kan kita stabil di kisaran 5%-an ya. Nah, buat bisa mendobrak jebakan itu di tahun 2041, kita butuh lonjakan pertumbuhan transformatif di angka 6%. Atau, kalau kita mau ngegas lebih cepat lagi dan lolos di tahun 2038, kita butuh skenario optimis, pertumbuhan 7% tiap tahunnya secara konsisten. Nggak gampang, tapi target waktunya jelas. Mungkin ada yang mikir, emang kita sanggup? Nah, kabar baiknya, kita punya modal raksasa buat nyampe ke sana. Pertama, kita ini negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, punya sekitar 146,6 juta orang angkatan kerja. Kedua, kita lagi ngerasain puncak bonus demografi. Ini momen emas yang cuma kejadian sekali seumur hidup sebuah bangsa. Ditambah lagi, posisi silang geografis kita tuh sangat strategis buat menguasai jalur perdagangan global. Biar nggak dikira halu, coba deh kita cek data empirisnya. Secara fisik, urusan sumber daya alam, Indonesia itu pemain utama dunia, bukan kaleng-kaleng. Kita ada di peringkat 1 sejagat untuk cadangan nikel dan timah. Terus peringkat 6 buat bauksit dan peringkat 7 buat tembaga. Bayangin, kekayaan material sebanyak ini dikawinkan dengan bonus demografi tadi, amunisi kita buat melesat ke 2045 itu benar-benar nyata dan luar biasa besar. Pada akhirnya, semua penjabaran tadi ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bikin penasaran. Mampukah kita mendobrak jebakan pendapatan menengah di 2045? Justru dengan cara kembali ke akar ekonomi kita yang autentik, ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan digerakkan penuh oleh pilar koperasi. Kita udah punya teori yang solid, kita punya demografinya, dan kita punya kekayaan alamnya. Tinggal gimana kita ngerajut itu semua jadi keadilan sosial yang benar-benar nyata di lapangan. Jadi menurut teman-teman gimana? Bisa nggak kita mencapai itu? Terima kasih udah ikut ngebedah topik seru ini bareng-bareng dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.